Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil nunggu teman-temannya yang lain, kita coba bahas satu topik baru tentang elektronika industri ini, yaitu tentang gerbang logika dan ladder diagram. Gitu ya. Gerbang logika dan ladder diagram. Kenapa kita perlu membahas ini? Karena seringkali kita menghadapi sebuah ladder diagram yang sederhana seperti ini ya. Tapi ternyata kadang-kadang kita menghadapi sebuah sistem ladder diagram yang logikanya cukup rumit. Ya, logikanya cukup sulit sehingga kita perlu membahas gerbang logika. Ya, gerbang logika, gerbang nanti kita bahas. Nah, ini akan menjadi alat bantu kita dalam merancang sistem kita nantinya, merancang sistem otomatis kita. Oke. Logika paling sederhananya adalah seperti kita switch ya. Switch nulisnya gini bukan ya? Bener ya? Atau home pimpa. Switch Jepang, misalnya kalau tangan kita kertas lawan batu, yang menang siapa? Kertas gitu ya. Kalau gunting lawan batu, maka yang ini kalah ya. Kalau gunting lawan kertas, gunting yang sebelah kirinya menang. Sama juga dengan sebuah sistem otomatis. Jika kita lihat sistem ini misalnya, jika push button 1 ditekan, push button 2 tidak ditekan, akibatnya apa? Lampunya nyala tidak? Enggak ya? Kan serial ini kan ya? Kalau push button 1 dibiarkan, push button 2 diintervensi, apa yang terjadi? Ditekan. Maka enggak nyala juga. Supaya bisa nyala bagaimana? Push button 1 ditekan, push button 2 ditekan. Gitu ya. Oke, kita nanti akan menyebutnya ke depan ya. Kalau ditekan atau diintervensi, kita menyebutnya dengan angka 1. Kalau dibiarkan, kita sebut angka 0. Gitu ya. Jadi ada yang, kalau ini awalnya apa? Normally open ya. Normally open, kalau 0 berarti gimana kondisinya? Open. Kalau 1 diintervensi berarti kondisinya jadi bagaimana? Jadi close. Beda ceritanya dengan yang normally close. Kalau normally close, dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti angka berapa? 0 ya. Jadinya bagaimana? Close. Kalau normally close, diintervensi atau kita beri angka 1, maka akhirnya menjadi apa? Menjadi open. Seperti itu ya. Nah, beberapa gerbang logika yang dasar. Pertama adalah gerbang OR. Pernah belajar ini? Belum. OR itu apa artinya? Atau ya. Control behaviornya apa? The light should be on when either switch A is on or switch B is on. Oke. Lambangnya seperti ini ya. Kalau OR itu apa ini ya? Lancip seperti ini. Ada A, ada B. Oke. Nah, kayak gini contohnya. Kalau ini kita intervensi, akibatnya biar listriknya bisa mengalir tidak? Mengalir ya. Maka lightnya bagaimana? On. Kalau ininya 0, ininya 1, apa yang terjadi? Maka lightnya nyala. Tapi kalau lightnya on. Tapi kalau misalnya dua-duanya ditekan, maka menyala juga. Kalau semuanya dibiarkan, maka mati. Maka kita sebutnya dalam bentuk tabel seperti ini. 0, 0 artinya A dan B dibiarkan, itu ya, maka lampunya bagaimana? Tidak berubah ya dalam kondisi awal. Kalau A-nya dibiarkan, kemudian B-nya diintervensi, apa yang terjadi? Maka lampunya akan menyala. Itulah sistem, apa kita nyebutnya apa ini? Seri atau paralel? Paralel gitu ya. Paralel. Nah, ini menggunakan multi rung seperti ini ya. Jadi kalau A ditekan, maka ini menjadi on. Karena ini on, maka ini berubah menjadi close gitu ya. Maka listrik mengalir. Kalau B ditekan, maka ini berubah menjadi on. Karena ini on, maka B berubah menjadi close, maka listrik juga bisa mengalir. Artinya apa ini? Cukup salah satu tombol saja ditekan, maka sistem akan on. Ada yang bisa beri contoh nggak? Kira-kira apa dalam kehidupan kita yang menggunakan sistem OR?
Misalnya apa? Yang salah satu ada dua tombol misalnya, salah satu ditekan, maka dia akan berfungsi. Apa misalnya contohnya? Lampu kan cuma satu tombol ya. Yang sekarang yang tombolnya ada dua. Yang apa, push buttonnya atau kontrolnya atau sensornya ada dua. Apa kira-kira contohnya? Apa? LED, lampu mobil. Itu juga tombolnya satu. Yang dua apa ya kira-kira? Coba, ada nggak? AC, AC tombolnya dua nggak? Biasanya yang tombolnya lebih dari satu. Tombolnya lebih dari satu, kemudian kita tekan, dia berfungsi. Kipas, kipas, tapi tombolnya itu ada banyak ya. Maksudnya artinya ada tombol untuk kecepatan satu, kecepatan dua, dan seterusnya. Apa kira-kira? Oke, ini agak sulit ya. Kalau tombol yang seri mungkin ada. Nanti kita lihat contoh-contohnya apa saja. Nah, seringkali kan ini kita menggunakan ini ya, tombol ya, push button A ditekan, A-nya on, maka ini menjadi close. Seringkali kita sederhanakan, kita hanya menulis bawahnya saja. Tuh, yang atasnya kita nggak tulis. Artinya apa? Kalau 1 artinya dia berubah jadi apa? Jadi close. Kalau B nilainya 0 artinya apa? Open. Seperti itu ya. Nanti ada yang normally close, berbeda lagi kisahnya. Ini artinya jadi sistemnya apa? Jika salah satu saja ditekan, salah satu saja sistemnya, salah satu dari dua input itu on, maka sistem atau lampu ini akan menjadi on, paralel, gitu ya, paralel. Oke, selanjutnya kedua adalah gerbang AND. AND itu artinya apa bahasa Indonesianya? Dan, gitu ya. Control behaviornya apa? The light should be on when switch A is on and switch B is on. Otherwise, it should be off. Gitu ya. Oke, contoh yang OR apa misalnya tadi, yang atau ya. Artinya gini, misalnya logikanya, mahasiswa boleh masuk kelas kalau menggunakan celana katun atau celana apa misalnya, biasanya aturannya apa? Celana bahan misalnya, katun ya, oke. Kalau salah satunya dipakai boleh masuk kelas nggak? Boleh. Perlu nggak dua-duanya dipakai supaya bisa masuk kelas? Nggak perlu, kan celana cukup dipakai satu. Tapi dua juga boleh sih, sebenarnya tetap boleh masuk kelas. Seperti itu ya. Seperti itu. Oke, yang N tadi gerbang logikanya bentuknya seperti ini. Kalau ini harus dua-duanya, harus syarat ini ya. Syaratnya A dan B harus on sehingga lampunya menyala. Oke. Sistemnya gambarnya seperti ini. Kalau tadi apa? Paralel ya. Mau lewat atas boleh, lewat bawah boleh. Tinggal dipilih aja. Tapi kalau ini gimana? Seri, ini dua-duanya harus dalam kondisi close. Dalam kondisi close, maka baru lampunya menyala. Gitu. Maka biasanya menggunakan kata dan, gitu kan ya? Menggunakan kata dan. Contohnya apa misalnya dalam kehidupan kita? Tidak harus listrik, mungkin boleh yang lain. Yang boleh masuk ke jalan tol misalnya roda 4. Jangan buka itu, kalau itu atau ya. Oke. Oke, misalnya apa nih? Lampu lalu lintas. Apa aja inputnya apa? Lampu lalu lintas. Apa contohnya kira-kira? Yang dan, yang berarti dua syaratnya itu harus dipenuhi. Mungkin masih tentang seragam. Seorang mahasiswa boleh masuk kelas ketika pakai baju dan celana, misalnya seperti itu ya. Kalau baju saja boleh nggak? Nggak boleh. Celana saja nggak boleh. Berarti harus dua-duanya. Maka logikanya adalah and. Menggunakan katanya adalah dan. Oke, kalau hanya boleh, kalau perlu salah satu saja menggunakan kata kunci or atau gitu ya. Oke, kita misalnya lihat ini. Yang pertama 0 0, berarti gini gimana nih? Ini kondisinya jadi bagaimana, open atau close? Tetap open ya, karena 0 itu artinya apa? Dibiarkan ya. Open, maka efeknya lampunya bagaimana? Tetap mati, 0 gitu ya. Oke, yang kedua ini bagaimana? 0, berarti ini
dibiarkan ya, open. 1, berarti ini berubah jadi apa B-nya? Jadi close. Gitu kan? Kemudian lampunya bagaimana jadinya? Tetap mati. Karena harus dua-duanya listriknya nggak bisa lewat sini. Kalau yang ini bagaimana? A-nya close, B-nya open, lampunya mati. Yang terakhir 1 berarti ini awalnya open menjadi close, awalnya open menjadi close karena 1 ya, artinya diintervensi, lampunya menjadi berubah, yang awalnya off menjadi on. Seperti itu ya. Oke, ini ada 2 gerbang kita pelajari. Yang pertama gerbang OR, yang kedua adalah gerbang AND. Oke, nanti selanjutnya ada yang pengembangan lagi, yang NAND, not AND. Tapi sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu, silahkan.